Halo, selamat datang di IPO Hunter bersama gue Yuda. Dan gue Dimas. Dan hari ini kita akan bahas apa, Dim? Calon emiten emas. Emas. Apakah emas akan bisa menghasilkan emas Iya. juga? Dan ini untungnya ini satu-satunya emiten yang mau IPO nih. Betul. Nggak kayak yang kayak sebelumnya. kemarin. Sebelumnya ada 8, tapi abis 8 itu kosong. Iya, Dim. Dan baru kita- ini terakhir. Kita sering ditanya, mana nih konten lainnya? Nggak ada. Nggak ada yang IPO. Jadi bingung harus bahas apa. Paling track record. Track kita record lagi. Dan ini Gitu dia. kita emiten emas, kita mau bahas dari apanya dulu, Dim? Eh, Perusahaannya dulu kali ya? ya, usahanya apa? Usahanya ini pertambangan emas. Ya, sama mineral. Ya betul. Dan secara fundamental, ini dari yang gue baca ya, si sektor apa namanya, tempat dia nambang itu paling besar di antara emiten yang lain. Dia sama Antam apa sih namanya, situs Tempat apa namanya? Workshop ya. Ya itulah tempat tambangnya lah berarti. Ya, tempat tambang itu jauh lebih besar dibanding Yang lain. emiten lain gitu. Jadi secara prospek perusahaannya itu akan Cukup oke bagus, sih. tapi bukan di saat ini dari yang gue baca. Nah, saat ini kan masih belum beroperasi. Iya, Ya? bahkan dalam 3 tahun terakhir masih membukukan rugi bersih. Betul. Karena belum sepenuhnya beroperasi. Walaupun cadangan emasnya banyak salah sih. satu yang paling besar gitu. Katanya sampai tahun 2041. Sama prospeknya kan emas juga baru bagus-bagusnya nih tahun-tahun ini nih. Emas. Iya benar gitu. Jadi secara perusahaan mungkin bagus, tapi bukan buat saat ini. Betul, untuk jangka panjang lah. Untuk jangka panjang, bahkan dari yang gue baca, si emiten emas ini operasionalnya baru akan benar-benar Jalan. peak itu di tahun 2032. Ya masih, ya benar-benar jangka panjang. Jangka sih, panjang banget. persiapannya. Nah, tapi kan kita nggak mungkin dong nyuruh orang untuk ikutan IPO dan take Untuk profit di tahun 2032. 2030-an. Kepanjangan dong. Nah, kalau buat jangka pendek kan yang kita lihat apa, Dim? Underwater. Underwriter. Gimana underwriternya ini? Ini underwaternya keroyokan nih, Keroyokan. banyak banget nih. Padahal sejujurnya awalnya waktu masih 3 gue tuh kayak oke nih. Mungkin nggak mampu untuk ya kasus PMUI kan kalau Iya. misalnya nggak laku harus yang underwater harus mengambil semua menyerap Iya. semua barangnya. Tapi kenapa nggak pede Nah, gitu loh. kurang tahu kalau itu. Mungkin satu emang market cap-nya kan gede banget ya, 44 triliunan. Iya, T-nya gede Tapi banget. kan kalau lu ngelihat sebelum-sebelumnya kayak CDA juga gede, Nah, ADI juga. ada gede-gede. Kan itu pada kalau emitennya emang dirasa cukup oke, masyarakat mau ambil aja. Nah, itu Tapi nggak ini tahu, kenapa? pertimbangannya nggak tahu ini. Kenapa dia sampai nggak sepede itu dan ngajak yang lain? Mungkin jaga-jaga, takut kasus PMUI. Oh iya, bisa jadi. Karena kan ada barusan nih 8 IPO kan PMUI kasus tuh. Iya betul. Jadi mungkin Kayak dia gara-gara itu, resikonya jaga-jaga. dikedepankan. Walaupun Ini kayaknya masih ada ini. nggak apa-apa. Gak apa-apa, lanjut. Ya dari apa ya? Dari ini underwriter. Oh ya underwater. Underwater mungkin jaga-jaga. Walaupun kayaknya ini pasti oversub sih kayaknya. Oh iya. Soalnya ada sosok kan ada Boy Thohir. Ada Bayi Thohir. Ada Dan ini Minato, bukan siapa tuh? emiten pertama dari Merdeka Group. Betul. Sebelumnya Ada ada dua. MDKA sama MBMA. MBMA. Tapi gue bingung yang ini kenapa enggak mengikuti depannya M gitu. Iya ya. Misal masih kan bisa masih. Mungkin tiker emas kan ini kan karena emas. Pertambangan emas, jadi Kalau- tikernya emas. Tikernya MASE kan aneh Mas ya. Masih gitu, lucu sih sebenarnya ya. Depannya M juga. Tapi ini emitennya Boy Thohir, udah pasti salah satu underwriternya Trimega. Nah, karena betul. punya dia juga. Dan Underwater utama tuh. underwriter utama. Dan secara track record kita udah sering bahas sih. Masuklah tiga underwater terbaik lah. 3 underwriter kita. terbaik, Trimega tuh salah satunya lah ya. Tapi selain Trimega, dan ini kan yang salah satu paling besar ya. Yap. Kita nggak perlu bahas lebih lanjut kali ya Trimega. Trimega udah sering dibahas. Lu bisa lihat cek aja di posting-posting sebelum-sebelumnya itu sih. bagus banget lah. Trimega salah tiga yang terbaik lah. Tapi selain itu ada yang besar itu ada Yobi Indo Premier. sama Indo Premier. Betul. Itu gimana, Dim? Indo Premier sama Yobi ya so-so sih. Indo Premier lebih so-so sih.
Misal recordnya. kalau Indo Premier itu 5 emiten terakhirnya Ya, kita 5 bisa lihat. emiten terakhir Indo Premier ada, Ada MBMA juga, MBMA, CNMA, Mutu, Mutu, MSTI, MSTI, sama MDLA. MDLA. Nah, dari 5 itu, ini bisa dilihat datanya. Nah. 3 diantaranya tuh jauh di bawah, bukan nggak jauh sih. Ada di bawah harga IPO-nya. Misal Nah, MBMA, sekarang. ya di tanggal sekarang kita syuting, IPO-nya itu di 795, sekarang harganya 480-an. Betul, minus Terus 39%-an. Sinema juga udah minus 51%. Hmm. Walaupun yang paling baru MDLA itu dia IPO-nya di 188, sekarang harganya di 242. Tapinya apa? Kan kalau IPO kan biasanya kita nyarinya di hari pertama, kedua, ketiga. Bener. Nah, Kalau kita lihat di hari pertamanya gimana? ini di hari pertama dari 5 itu, Betul? 4-nya masih hijau nih. 4-nya masih hijau, tapi yang terbarunya Yang terbaru MDLA itu minus. malah Walaupun minus cuma 0,53. dan di hari-hari selanjutnya stagnan di Iya, 0%, 0%. Walaupun sekarang udah plus 28%. Plus 28. Tapi ya itu bisa dijadiin pertimbangan. IPOT itu bukan tipe underwriter yang ngegas di awal. Betul. Karena kalau beda kayak Trimegah tuh sering banget ngegas di awal. Mungkin karena IPOT kayak sama kayak Mandiri Sekuritas. Biasanya kan papan utama. Berat kalau mau dinaikin. Benar. Kalau Trimegah biasanya kan pengembangan, ya ada utamanya juga. Betul. Tapi kebanyakan pengembangan. Kalau UOB gimana, Dim? Kalau UOB ya lumayan sih untuk hari pertama sih. Oh, benar. Ini ada 5 emiten terakhir, ada Data, Sola, Fern, Kesik, sama HGI. Dari 5 ini yang paling bagus ya jelas Data lah ya. Ya, naiknya sampai 2000%. Data itu IPO-nya di 188, sekarang harganya 4.000. Betul, 4.090. Ini Data ya karena secara bisnis ini kan mirip-mirip sama DCI kan. Sama kan kemarin ada rumor-rumor berita macam-macam, jadi Betul. diangkatnya lumayan banget tuh. Diangkatnya dan kayaknya baru naik kencengnya tuh belakangan ini. Betul. Walaupun IPO-nya dari tahun 2024. Dan kalau UOB ini bagusnya di hari pertama banyak yang ARA. Iya, kita lihat dari 5 emiten. Betul. 3 diantaranya ARA, 2-nya itu enggak. Ya hijau lah. Hijau, walaupun masih hijau gitu. Hmm. Dan kalau dari, tapi sayangnya 3 emiten terakhir yang dia bawa, Dim, si UOB ini. UOB. Fern itu minus 30%, Kesik 40%, dan HGI itu 28%. 28%. Ya, untuk sekarang. Tapi kan kalau IPO kan hari pertama. Cukup, nggak perlu jangka panjang. 1, 2, 3 lah anggaplah. 1, 2, 3. Maksimal kalau emang 1, 2, 3 masih ARA, tunggu seminggu. Lumayan, betul. Karena hari seminggu abis itu kena UMA. Iya bener. Apalagi kan ini harganya tinggi ya, 2.880. Kita ambil 10 lot aja kan juga kalau ARA juga lumayan. Udah lumayan. Nah, kita sebelum lanjut ke 4 underwriter yang lain, Dim. Buat lo, dengan banyaknya underwriter, lebih bagus atau lebih jelek? Kalau buat emiten lebih aman sih. Lebih aman. Tapi buat kita sebagai retail, ya kenapa? Berarti nggak pede emitennya. Kalau gue malah ngerasa ini nggak cukup bagus jadinya. Karena kalau emiten, misal underwriternya cuma satu kayak HP doang atau LG doang, dia punya semua barangnya. Oh iya, ini dibagi-bagi barangnya. Artinya kemungkinan besar untuk ada yang ngebuang banyak itu cuma sedikit. Betul. Ini bisa jadi, kan ini ada 7, baru naik, Trimegahnya jagain, yang lainnya buang. Nah. Ini kan yang terjadi waktu Goto IPO. Dia kan keroyokan banget. Dia banyak. Berapa 7 ya? lebih kayaknya. Lebih 11 kali, gue Banyak lupa. itu, Pokoknya banyak banget. Itu sempat naik. Tapi ada underwriter lain yang ngebuang semua. Dan kalau ada satu underwriter yang ngebuang, yang lain juga ikutan. Yang lain kayak, kok dia buang ya? Berarti ini kayaknya nggak bisa naik, gue ikutan buang deh. Yang akhirnya harganya jatuh. Jadi minus buat gue di emiten si emas ini, itu underwriter yang kebanyakan. Kayak nggak pede dan bikin kenaikannya tuh agak berat gitu. Karena bisa jadi beberapa underwriter gue sih cukup deh harga segini. Karena kan dia dapat harga. Ya udahlah. Kan fixed allotment harganya di bawah itu. Dia muncul itu. juga langsung untung. Nah, sekarang itu Tim yang bikin berat, underwriternya bertambah. Nah, ini 4 yang lainnya gimana? Sejujurnya gue nama-namanya
bukan nama-nama Nggak familiar ya? yang familiar ini. Ini bukan sekuritas retail. Bukan sekuritas yang sering nongol untuk underwater. Betul. Contohnya, Nih, misal Sinarmas nih. Sinarmas, ya. Terakhir Kita itu tahu Sinarmas, tapi Sinarmas sebagai underwater terakhir itu kapan? 2020. Waduh, Lama banget ya. jauh banget dia terakhir 18 itu. Desember. Ya Allah. Dia ngerjain 5 emiten di tahun 2020 cash. Kayaknya itu habis Covid terus dia mereda juga kayaknya. Iya. Dan ada CASH, TECH, Tek, EPAK, uang, PMP. Nah, dari 5 ini kalau gua lihat data dari yang lu kasih, di hari pertama 3 diantaranya si Ara, Dim. 1, 2, 3, 4. Oh iya, Cash akselerasi oh iya soalnya. benar. 4-nya Ara, 4. jadi mungkin oke. Oke. Tapi setelah kayak uang juga oke, tapi ini nggak bisa dijadiin gambaran Nggak bisa gara-gara buat jangka panjang juga. waktu IPO-nya di tahun 2020 memang market lagi bagus-bagusnya. bagus-bagusnya. Jadi semuanya tuh emang dibeli aja. Pas Covid itu beli untung kayaknya. Bener. Nah, ini di jangka panjang 4 diantaranya sih udah minus ya. Tapi uang ini yang lumayan. Uang udah 1000%. 1.548%. Betul. Selain Sinarmas ada apa lagi, Dim? Bisa kita coba. Sinarmas nanti bisa dilihat di gambar ya. Ayo liatin gambar nih. Oh tuh, ini sampai gua nggak ngerti aja nih Aldira Cita Sekuritas Goto. Iya, 2 loh, Aldira Cita, Goto sama MBMA. Bener, tempat-tempat keroyokan dia 2 kali bawa, dua-duanya minus. Tapi hari pertama lumayan lah. Ya, kan bener nih, Goto hari pertama naik 13%, lumayan. Habis itu langsung turun kan. Betul. Karena banyak yang buang gitu. Nggak enaknya Banyak sekuritas tuh kayak gitu, nggak bisa kita percaya lah jadinya. Coba dibuang. HP doang, nah gas. Wah, HP doang gas. tutup mata, beli. 3 mega doang, gas. Ya deh, terus ada OCBC. OCBC ya lumayan lah. Oh, OCBC. Namanya lumayan terkenal. Terakhir dia bawa oke banget. Iya. CDA, salah satunya OCBC. Terakhirnya sih dia, tapi sebelum itu kurang oke. Sebelum itu Ada Yupi. Ada Yupi yang agak ancur-ancuran ya. Betul. Terus Tapi ada brand. Ada brand juga oke. Oh, ini favoritnya Pak Pepe kayaknya ya. Brand ya. Ada CDA bener. Benar. Terus terakhir ada Amantara. Ini kapan? 2019 ini Gue terakhir. baru tahu ini ada Sekuritas Amantara. Ini bukan retail banget ya, Dim? Mana emitennya kita juga kurang familiar. Iya. Live nggak tahu. pakai F bukan pakai V. Ya, Ada pakai V ada itu live lagi. pakai V beda lagi. Beda lagi. Bahkan Yang ini pakai lagi V naik terus. gitu. Terakhir bawa IPO 2019 kenapa diajak? Nah itu nggak tahu. Walaupun ya mungkin live harga terakhir ini lumayan sih, masih 21%. Iya, tapi ini minus. udah lama banget. Bahkan di 5 hari pertamanya masih minus. Kalau cuma berdasarkan underwriter, kita belum bahas secara fundamental dan Yang lain-lain. prospektusnya. Pandangan lu gimana? Kalau dari underwriter mungkin bisa sih ambil, tapi hari pertama aja. Hari pertama Kalau aja. nggak arah ya buang. Tapi kalau arah ya kita lihat hari kedua. Oke, kalau Gitu nggak aja. lock lepas. Kalau nggak lock lepas. Karena Soalnya apa? yang lain-lain kan paling nggak arah tapi hijau, masih hijau-hijau. Nggak ada yang hari pertama merah. Betul. Jadi kalau emang nggak lock arah, ya kemungkinan besar bakal banyak underwriter pada buang sih yang paling. numpang ini pada buang. Nah, underwriter yang lain nih buang. Oke, Jadi itu berat tuh kayaknya naik. kalau dari underwriternya doang. Sekarang kita coba bahas prospektusnya, Dim. Dari rencana penggunaan dana nih. Betul. Ini Gimana? agak gimana ya? Agak red flag sebenarnya ya. 50% lebih buat bayar utang. Itu. Walaupun bayar utangnya ke induknya juga Ya, sih, ke MBKA. red flag pertama itu, red flag pertama. Yang kedua, perusahaan masih merugi. Masih merugi. Itu dia. Masih merugi tapi IPO dananya buat bayar utang. Itu dia, itu red Paling flag kedua. nutup kerugian mungkin. Yang ketiga, sebenarnya secara PBV, gue tadi sempat baca juga di berita. Di antara emiten tambang emas lain, ini yang paling tinggi. Betul. Jadi ada Antam, ada PSAB, ada HRTA. Semuanya itu PBV-nya yang udah untung masih di bawah dia. Ini 5 kali lebih ini PBV. Ini PBV-nya jauh di antara yang lain,
dan emiten ini masih rugi gitu nih. PBV iya kan PBV 6 kali malah. 6 kali. Jadi kayak agak kurang juga sebenarnya. Betul. Apalagi yang menurut lo kurang dari Kalau emiten ini? dari valuasi ya. Langsung aja dari valuasi. Tadi kan penggunaan dana udah nih. Iya. Buat modal kerja sama Bayar modal kerja utang. dikit, sisanya bayar utang. Iya betul. Nah, yang valuasi ini market cap lumayan sih, Ah. gede. Bisa sampai 40-an T. Betul. Jadi kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar, udah pasti papan utama. Nah, pasti gede nih. Ya. Terus asetnya juga gede. Aset jumbo nih. Ya asetnya jumbo, betul. Tapi pendapatannya masih belum kelihatan. Nah ini gue tuh bingung, kenapa dia tuh sebenarnya udah beroperasi atau belum? Belum sepenuhnya operasi kayak beroperasi Jadi kayak. baru mulai buka lahan kali ya? Nah, mungkin Baru ini marit-marit, persiapan iya. MDKA. Oh, ini buat ini dipisah. Iya, jadi perjanjian tempatnya udah ada, eksplorasi ke bawahnya belum ada ya? Mungkin maksudnya ke calon-calon investor biar growth investor, bukan value investing nih. Iya, growth Ayo ya. kita berkembang bersama emiten. Tapi masalahnya, kalau growth itu PBV-nya dari rendah ke tinggi, Dim. Ya, Ini PBV awalnya aja udah mungkin 5, dia Dim. berkaca dari CDIA. Oh, PBV-nya, ya Pak PP kan CDIA dan lain-lain kan PBV-nya gede-gede. benar. Ini pernya juga kan belum bisa dihitung. Pernya jadinya. minus, soalnya Minus, pendapatannya nggak kelihatan. Iya. Jadi gua ngerasa Dim, sebenarnya yang ngambil IPO ini itu nggak ngeliat valuasi perusahaannya, Dim. Enggak, cuma dua. Cuma 2. Underwriter sama sosok. Bener, sama Boy Thohir dan Trimegah doang. Trimegah. Kalau 2 hal itu dicabut, nggak menarik ini. Iya, masih minus. Masih minus. Walaupun PBV di cerita tinggi. prospektusnya, oh ini ada cadangan emasnya segini, ada gini-gini. Tapi Iya, kan maksudnya- nggak begitu menarik sih kayaknya. Ya kalau emang ternyata dia baru mulai beroperasi, gua baca tuh 2027 ya, 2026, Masih 2027 lama. lah. Bukan tahun-tahun inilah. Peaknya tuh nanti di 2032. 30-an. Orang kan investor itu beli sesuatu emang pengen nantinya untung. Karena pengen ngikutin perjalanan perusahaannya. Nah, selama dari 2025 sampai akhirnya ini beroperasi, berarti kan ada perjalanan turun Nah. dulu. Tahun depan udah pasti kemungkinan besar ya labanya mungkin meningkat ya. Ya, Karena kan sekarang mulai beroperasi dikit-dikit lah. udah mulai beroperasi dikit-dikit. Tapi kan di bawah ke bawahnya ini kita yang nggak tahu. Apalagi nih harganya misal kalau harganya dicepet, ya udah kita jelas lah harga Oke bawahnya misal gocap ya udah 50%. 50 bisa lah. Nah kalau ini 2.000 nih, Dim. Harganya premium nih di bawah Harga 60 premium. juga menangis tuh. Iya. Harga bawah titik terendahnya kita nggak tahu di berapa. Tapi kayaknya nggak mungkin turun sampai 50 sih. Nggak mungkin. Kasihan Trimegah. Bener sih. Nama baiknya, Nama baiknya tercoreng. tuh. Tapi menurut lo dia akan kayak gimana setahun ini? Wah, tahun ini berat nih. Kalau menurut lo akan sideways atau lebih akan apa namanya? Ada Kalau penurunan. berkaca dari emiten afiliasi yang lain MDKA sama MBA, kayaknya ya udah di situ-situ aja sih. Sideways Paling dulu malah aja. lebih turun sih. Lebih turun dalam jangka waktu setahun ya? Setahun ya. Kalau Kemungkinan- awal-awal mesti naik dulu kayaknya. Iya. Gue ngerasa juga ini lebih akan harganya akan nyentuh ke PBV yang sama kayak yang lain dulu, Dim. Nah, disamain. Di 2, di 3 gitu. Biar Oke. biar jauh lebih menarik buat investor gitu. Oke. Karena kan kita nggak pengen yang beli itu cuma spekulatif jangka pendek. Dia pengen yang beli adalah orang-orang yang berinvestasi untuk jangka panjang. Nah, orang-orang yang berinvestasi di jangka panjang, kalau ngeliat ada yang PBV-nya 5, yang satu ada yang 3, Yang mending yang 3. mending 3 kan sama-sama yang bikin dia untung Rata-rata apa? sektornya kan Iya. beda, betul. Harga emas kalau naik, kalau harga emas naik kan ya ini naik, ini juga ikut naik, mendingan yang lebih murah gitu. Betul. Kalau buat gue itu sih, apalagi yang bisa kita omongin dari emiten emas ini? Mungkin ke kesimpulan sih. Oh, Udah ke kesimpulannya. kesimpulan sih. Menurut lo gimana? Ya itu dari awal menurut gua ambil tapi kalau nggak lock arah jual. Jual. Itu paling aman tuh. Paling aman itu. Dan buat gua, kalau lo berpikir ini kayak CDIA, jauh-jauh deh dibuang pikiran itu buat gua. Sosoknya beda. Sosoknya beda. Sosoknya beda. Kalau Pak PP itu memang lagi harum-harumnya namanya. Semua orang percaya. PP Henan dah. Henan ya. Combo Satu, tuh. emiten yang terkait sama emas ini, MBMA sama MDKA, MDKA. itu bukan tipe emitennya Pak PP. Beda lah cara mainnya. Jadi kalau lu mengharapkan ini kayak CDIA yang Yang berapa? langsung naik, Ribuan naik, persen naik, ya dalam iya. waktu 1 bulan,
Kayaknya 1.000 sempat 900.000 ya. saya 900%-an ini enggak gitu. Iya. Ini ya lu harus merasa cukup dengan 10-12% aja. Nah, bahkan yang afiliasi kayak MDKA itu hari pertamanya cuma 6%. 6%. MBMA juga cuma 11% Nah, kan tadi. itu dia. Jadi kan. nggak lokara. Nggak lokara. Karena ini size-nya gede banget. Iya, berat. Berat buat naik. Dan yang bikin lebih berat, ada 7 underwriter. Keroyokan. Itu susahnya Itu di dia. situ. Jadi itu aja yang bisa kita sampaikan. Ada lagi, Dim? Yang lain minus. Iya sih, itu aja sih. Itu aja ya. Buat gua malah kalau mau menarik mending coba beli emiten-emiten yang terafiliasi sama ini. Nah, Karena mungkin ada beberapa bisa yang ikutan harganya ngedorong. lagi MBMA itu berkoleksi. juga lumayan. MBMA sebelum ini ada harganya 414. Sekarang udah di 480-an. Mulai dikerek juga. Mulai dikerek. Jadi biar menarik. kalau lo mau dapat untung, lebih baik mungkin di sana. Mana nggak ada penjatahan ya udah kita Betul. dapat segini ya udah segini. Dan ya, itu aja sih yang bisa kita sampaikan. Sampai ketemu lagi di IPO Hunter berikutnya Berikutnya. bersama gue Yuda. Dan gue Dimas. Dadah. Dadah.